berada tepat di bawah pohon hantap helang. Dan ini buahnya, tuh lihat. Cantik banget kan warnanya, merah merona. Sadayana emak jeung hutan teh emang gak terpisahkan ye. Kali ieu emak nemu buah nu unik pisan. Eta mah tadi cuman kulitnya. Ya heula emak cariin bijinya ya. Tah kieu bagian dalam buah hantap teh. Dan ini rasanya enak banget. Kayak mirip kacang tanah. Tapi kalau dibakar ya, sarankan makannya jangan terlalu banyak. Kata orang-orang sini tuh katanya bikin mabok. Jadi takut nggak akan makan banyak-banyak. Lamun dikupas mah warnanya coklat. Sekilas teh mirip tangkil ya atau melinjok gitu. Ma mau cari deui mana nu bisa ma olah. Sadayana cara nyarinya teh emang mesti jeli. Soalnya pohon buah hantap kebanyakan berjatuhan di tanah. Iya mah gara-gara ya si pohonnya teh bisa tumbuh tinggi sampai 30-an meter. Gak mungkin kan ada di manjat setinggi itu. Nah karena pohonnya tinggi pisan, jadi saat buahnya jatuh si bijinya teh pada keluar dari kulit. Wah kamu dapat banyak. Banyak tuh. Tuh kameramen, ini udah jadi. Kalau ini digoreng bahan. ini Nggak tahu kalau dibakar jangan terlalu banyak. Sama lagi nih. Walaupun hitam-hitam begini, tapi rasanya nggak pahit ini enak banget. Olo, baru nyari sebentar udah banyak. Oke nih buah hantapnya. Tingali besti-besti mah udah pada dapat hasil melimpah. nih guys, banyak banget guys. Tinggal pulung-pulungin. Kameramen, tuh banyak banget. Wow. Dari buah ini tuh bisa dilihat. Cantik banget kan? Warnanya gelap. Dan tangannya tuh merah merona. Nah guys, buah ini tuh terbilang sangat langka ya. Soalnya apa ini adanya juga di hutan. Sadayana dalam satu buah hantap ieu teh aya sekitar 2-3 biji. Makanya nggak heran kan kenapa mah bisa dapat sebanyak ini. Tapi part sedihnya tehnya, buah hantap termasuk jenis pohon yang enggak ditanam ulang. Jadi keberadaannya langka pisan. Iya ge, buah hantap yang mah bawa pulang nggak banyak, secukupnya we gitu. Ayo pulang yuk kita let's go Sadayana. Ini adalah biji buah dari hantap helang. Mau sangrai, ini bisa ya dibakar juga ya. Gue takut digosong, jadi lebih baik disangrai aja kayak gini. Sekilas teh mirip buah anggur ya Sadayana, tapi nu ieu keras teksturnya. Ma cepet aja nih sangrainya. Nah sambil nunggu hantapnya matang, Ma mau cobain buah dahu heula. Tadi ada nih teh nemu di hutan. Hasyum pisan Sadayana, kecut seger bikin para melek gitu. Seger kayak makan kokosan. Nah kalau buah hantapnya udah meletek dan kelihatan daging buahnya, tandanya bisa diangkat. Bikin dua versi ya, yang dibakar sama yang disangrai. Mau cobain semuanya rasanya gimana kalau yang disangrai sama yang dibakar. Bejat ya. Gurih kayak Kacang tanah Nah. Enak banget. Apa? oke. Tuh ambil. Ternyata enakan yang dibakar sama yang disangrai mah. Jadi kerasa banget kayak kacang tanahnya tuh yang dibakar. Ternyata enak oke buat camilan ini mah ya. Tapi jangan dimakan kebanyakan ya Sadayana buah hantapnya. Cenah teh bisa bikin mabok, sakit kepala gitu. Tapi lamun dimakan dengan porsi yang pas mah justru bisa bermanfaat buat panas dalam. Mantap serantap ya. Sadayana. Ayo kameramen. Kita mau kemana kameramen?
Kita mau ke kebun apa? Kebun tebu. Amun tiwu suruh mamanya. Emak teh udah janjian ya mau bikin gula tebu. Tapi mah harus ambil tebunya heula. Sudah ditungguin sama Uni Adel. Neng. Ya, Aduh, udah tebang. iya ini Oh iya, masih banyak kan? banyak. Banyak ya? banget tuh. Banyak Banyak, kamera masuk Bu. kebunnya. Oh. Udah tuh. Yuk, tebang lagi sama Mama yuk. Kebun. Supaya bagian tebu nggak banyak terbuang, dipotongnya dari bagian pangkalnya. Lalu bersihin daunnya. Ieu teh jenis tebu hijau. Nusuk aya di tukang es tebu eta teh sadayana ya. Umur tebu yang bisa dipanen sekitar 1 tahun. Awas kameramen. Hati mak, gatel ini. Enggak, aman. Tuh. Kameramen, kalau nebang tebu itu ya, Kenapa? yang penting itu dia harus udah tinggi, jangan masih muda terus pendek. Itu gulanya belum ada airnya. Kalau ini pasti airnya udah banyak nih. Mau nyoba? Boleh? Pas pisan ye, mah lagi hausnya. Ma minta ya kameramen. Makan coba rasa tebu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis nggak? Bagi dong. Lu nggak ada patah. Yang ini. Banyak airnya. Udah, teko. Kameramen, kenapa emak ambil yang warna hitam ya? Karena ini tuh ada 2 jenis tebu. Coba ini sama ini. Kalau yang warna merah ya hitam merah, kan ada ini akan hitam kameramen, hitam melekat. Ini namanya tabu bayam. Nah, yang ini tabu bayam. Tuh. Kalau yang ini Neng tabu apa Neng? Ini namanya tabu lambau. Tabu lambau. Rasa sama. Kalau rasa, nah yang hitam mah belum coba nih. Coba dong. Sekarang mau coba dulu yang warna hitam ya, sama atau tidak Neng? Coba. Yang hitam ternyata lebih banyak air, kandungan air nanya Neng. Nggak susah mah buat ngeluarin air. Kita manis ya mak. Kayak kameramen. Tebunya sudah terkumpul, langsung wae mah bawa ke kilangan ya. Sama lagi nih. Nih. 1, 2. Ya. Langsunglah, saatnya emak-emak strong beraksi. Wah. Kameramen gak sabar banget. Yang emak bawa itu bukan tisu ya. Yuk, sabar dong. Pak, tebunya ini di mana? Oh, sini ada. Putar dulu emaknya. Dulu mak. Kata bapak di sini aja katanya Neng. Nyangkut tuh. Nyangkut. Awas nih. Dulu. Pembuatan gula di sini masih tradisional, sadayana. Pakai tenaga kuda buat penggilingannya. Sebelum diproses, tebunya teh dibelah heula jadi 2 bagian supaya lebih mudah digilingnya. Kalau nggak dimakan, kasih kuda. Emang kudanya doyan Pak? Iya. Daya doyan tebu. Doyan tebu. Pantesan. Senyumnya bapak dong. Yang manis. Kita sekarang tinggal ngambil air tebunya ya. Terus gunainnya kuda. Kirain kuda mah buat apanya? Ternyata buat anak ini masih apa? Tradisional, belum pakai mesin. Jadi gunainnya alat tradisional kayak kayu sama kuda. Jadi kudanya yang muter. Alat ieu disebut oge kilangan. Tebu nu sudah dibelah dimasukin ke dalam alat, nepi air tebunya teh keluar. Saat kuda menarik kayu, logam kilangan akan berputar dan air tebu keluar melalui bambu dan ditampung dalam wadah. Dari banyaknya tempat pembuatan gula tebu, cuma di sini aja yang masih tradisional. Ayo Putri, terus Putri. Ini kalau kita ke atas dikit, selesai kita kepalanya. Sama Putri kameramen. Putri, ayo lari Putri.
Tuh, pas Aduh, tuh. Tiangnya sampai tetap emak ke miring-miring bawah. begini Tuh. tuh kan, Awas. kameramen. Lamun atuh mah sudah biasanya, mah harus kalem yeuh. Ulah tiba-tiba berdiri, bisa kejedot. Kameramen, Ya. jadi ujung tebunya itu harus tipis. Jadi dia bisa masuk terus dia berputar. Kalau ketebalan susah kameramen. Nggak bisa masuk mesin Bisa ya. masuk mesinnya ya. Waduh. Aduh, ada tuh kameramen pelan-pelan. Sadayana, habis digiling, sekarang kita masukkan ke proses perebusan jadiin gula. Masak kameramen. Sekarang tebunya mau emak saring, takut ada tebu-tebu yang kecil-kecil ke bawah. Jadi harus bersih kameramen. Merebus gula tebunya juga masih tradisional, pakai kayu bakar. Dimasak dalam kuali berukuran besar yang bisa menghasilkan sampai 15 kg gula. Air tebu harus terus diaduk supaya matangnya merata. Kalau sudah berubah warna dan mengental, diamkan sebentar. Lanjut pindahin ke kuali nu baru, aduk lagi sampai benar-benar mengental, sekaligus mengurangi panas gula yang berlebih. Kalau tebu ini biasanya dicitak memakai tempurung kelapa ya. Tunggu setengah jam gula tebunya langsung mengeras. Hasilnya kameramen, hasil gula tebu yang tadi dimasak, mak mau nyicipnya. Makan udah nyoba tuh gula aren, gula kelapa, terus apa lagi? Gula lontar tuh. Sekarang mak mau nyoba gula tebu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gula semut. Ini gula semut ya, Bu. Nih, Pak. Ternyata kalau manisnya sama, tapi yang membedakan tuh aromanya kameramen. Aroma dari gulanya tuh beda. Ya, pas kita makan tebu itu aroma tebu. Aku ini emak bawa ya. Makasih ya aku ya. Tuh nih, ini udah mulai ada yang matang. Ya, ini udah mau hampir matang, yang ini belum. Ini belum. Aja gini ya Uli ya. Ya. Biar nggak hangus itu. Nah, apa sih Pak bambu-bambu ini, Mak? Aduh, kameramen. Itu lagi bikin lemang. Iya tuh. Aduh. Lamang apa namanya? Lamang siarang. Lamang siarang. Makanan khas dari Alah. Panjang. Sadayana, mah diajak Uni Dela buat bikin lamang ye. Sekali dalam seminggu, warga di sini biasa masak lamang beramai-ramai. Ternyata kata Uni ini masih turun lemangnya ke bawah. Ternyata tandanya belum matang kameramen. Coba ini. Coba yang pindah ini. Mas Uni panas ini. Ya, Mak, Uni. Ya, ya. Gede. Nah, tengokin Mak. Ini nggak turun-turun ini. Oh, berarti kalau nggak turun matang. Oh, matang kameramen. Udah, sekarang celupin ke Basahin ini. masahin. Oh. Ya, oh biar dingin. Biar dibelah nanti nggak lengket Oh, ke biar dibelah, ininya, ke nggak lengket bambunya. ya. Enak, lembut banget. Enak. Rasa apa? Rasanya manis, ada asam sedikit ya. Ya. Dia kan dimarinasi pakai ragi. Dia ada masih pakai ragi. Sadayana, siang bolong begini, emak rela berendam di rawa euy. Ada yang tahu emak lagi cari apa? Belum apa-apa, udah basah kuyup kayak gini. Oh no. Cuacanya panas jadi nggak dingin. Iya Sadayana, emak teh lagi metik tangkai dan bunga teratai. Emak lagi pengen makan sayur teratai euy. Kabita dari kemarin teh. Sadayana, siapa nih yang udah pernah nyobain masakan dari bunga teratai? Kita harus petik yang masih muda ya, kayak gini. Jadi batangnya tuh masih muda, bunganya masih muda. Tuh. Ini duduk, Teratai yang udah tua mah kurang enak buat dimakan. Mudah kok untuk tahu mana yang masih muda. Nah, contohnya kayak gini nih, bunganya belum mekar, tandanya dia masih muda.
Kalau yang teratainya udah tua, bunganya akan mekar dan sangat cantik. Tapi ya gitu Sadayana, bunga teratai yang mekar mah lebih enak dipandang, nggak enak buat dimakan atuh. Ma denger-denger, bunga teratai teh sudah dibudidayakan di Buleleng, Bali. Buat masyarakat Hindu di Bali, bunga teratai menjadi simbol alam semesta, niat suci, kedamaian, dan kemakmuran. Pantas saja di sana teratai menjadi bunga yang diistimewakan. Oh iya, kadang mah masih banyak yang suka ketuker antara bunga teratai sama bunga seroja alias lotus. Meski sama-sama hidup di air, keduanya teh beda. Kalau teratai mah daunnya mengapung di air, batangnya ada di tengah daun, dan bunganya berbentuk lancip. Sedangkan seroja atau lotus, daunnya nggak mengapung di air, batangnya menjulang tinggi dengan kelopak bunga yang bulat dan besar. Pak, kayaknya udah cukup nih. Udah ya, banyak. Ayo kameramen, kita langsung masak aja. Ayo. Sebelum masak, mau ganti baju dulu ya. Nggak pakai lama, Ma mau langsung masak nih. Mana wadahnya tuh kameramen? Nggak ada. Makasih. Aduh. Jatuh terus. Kepala pusing tuh tudung. Udah ganti baju kering, sekarang Ma lanjut kupas tangkai teratainya. Ini harus disisit ya. Tuh. Kayak isit daun talas juga sama kayak gini nih. Kita kupas dulu kulitnya sampai bersih ya. Tangkai bunga teratai ini teh mirip banget sama tangkai talas. Bedanya warna batang teratai itu teh ungu, sedangkan talas warnanya hijau. Nggak cuma tangkainya dipotong kecil-kecil, bunga mudanya juga. Tapi Mak cuma pakai sedikit, hanya untuk mempercantik. Nah, kalau udah dipotong, cuci teratainya sampai bersih. Terus siapin bumbu-bumbunya. Ma cuma pakai tomat, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan garam. Sekarang tumis bumbu-bumbunya ya. Kalau sudah wangi, baru masukkan tangkai dan bunga teratainya. Setelah dimasak, warna tangkai bunga teratainya pudar, ya nggak cantik lagi atuh ya warnanya. Nggak apa-apa deh ya. Yang penting mah tangkai teratainya ini kayak gizi, ada serat, karbohidrat kompleks, vitamin C dan juga potasium. Ayo sini Pak, makan dulu Pak. Oh iya, ayo siap. Ayo Pak, sini. Sayur bunga teratai ini mantap pisan kalau dimakan sama nasi anget. Pak udah cuci tangan belum? Belum, cuci tangan dulu Pak. Ya. Gak perlu pakai piring, cukup daun pisang sebagai alasnya. Aku mau udah cuci tangan tadi. Bismillah Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Enak banget. Enak? Tuh kan, masakan emak dipuji sama bapak, emak gitu loh. Yang pernah udah nyobain daun talas, pohon talas, sayur talas, tuh rasanya tuh mirip banget sama ini nih. Ini mah pohon teratai. Makan lagi. Tangkai bunga teratai ini teh bermanfaat pisan buat tubuh. Bisa untuk menurunkan gula darah, kolesterol, dan mengatur tekanan darah. Makanya sekarang udah banyak olahan dari teratai. Mulai dari yang tradisional seperti plecing teratai, sampai spring roll ala Vietnam. Kalau yang ini mah pakai kelopak bunganya juga ya. Ingat kan kata emak, kalau ini termasuk edible flowers. Jadinya mah aman dan sehat. Apalagi kalau dikonsumsi mentah seperti spring roll ini. Very nice. Nah, yang belum pernah masak atau makan sayur dari tangkai dan bunga teratai, sok we sekali-kali makan atuh, biar tahu rasanya. Pokoknya raus pisan. Emak dan bapak habisi dulu ya makanannya. Sayang atuh carinya susah. Sarena,
Yang namanya singkong memang jadi favorit pisan di rumah. Kata ibu. Kali ini teh Mama mau bikin camilan dari singkong kesukaan anak-anak. Kalau singkong cuma digoreng biasa mah jamin anak-anak nggak bakal melirik. Tapi coba kalau dipotong bentuk stik dan disajikan dengan lumeran coklat dan keju, auto langsung dimakan, euy. Nah, sambil goreng singkong, Ma mau siapin air matang nih. Ma juga kasih garam secukupnya. Penasaran kan ini buat apa? Ini singkong yang tadi kita goreng hanya setengah matang. Kita masukkan saja ke dalam air bersih ya. Yang tadi sudah dikasih garam. Kita tunggu sampai singkongnya merekah ya. Nanti kita lihat seperti apa. Merendam singkong setengah matang ke air garam bisa bikin singkong merekah loh saudara. Nggak percaya? Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang Ma mau bikin adonan tepungnya dulu. Campurkan susu bubuk dengan tepung terigu. Tambahin soda kue, garam, dan bubuk vanili secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Kita lihat singkongnya. Tadi kan saya bilang sampai merekah. Nih, contohnya seperti ini nih. Tuh. Nah, seperti ini. Tuh. Mate sengaja ya pakai adonan tepung racikan sendiri biar rasanya makin dras, Supaya makin crispy, balur tepungnya jangan cuma sekali, tapi 2 kali. Itu pun harus direndam sebelumnya ya. Kita rendam ya. Saya gunakan air bening. Air biasa saja. Ini sampai terendam ya. Setelah itu kita masukkan ke adonan lagi ya. Sekarang kita siap untuk menggorengnya ya. Lihat, ini sudah keriting banget kan, belum digoreng juga. Singkong mah bisa diolah jadi 1001 macam makanan. Dari yang tradisional sampai modern. Tinggal kitanya aja atuh yang kreatif. Apalagi kalau udah ditambah coklat sama keju seperti ini. Raos pisan bisa jadi bekal untuk anak-anak ke sekolah. Selain umbi singkong, Emak juga punya resep enak nih buat mengolah bunga singkong. Iya sadayana, bunga singkong bisa juga loh dimasak. Tunggu dulu, Jangan dibuang. Nah, maksud tuh ini banyak bunganya sayang. Ini bisa dimakan tahu, bisa dimasak. Masak apa ini? Sayur. Tuh lihat lebat banget kan? Duh, ada nih kumaha sih? Hampir aja bunga singkongnya dibuang. Ada nih mah nggak tahu nih kalau bunga singkong teh bisa dimasak. Rasanya juga raos pisan. Ini tuh namanya bunga singkong. Biasanya kalau singkong berbunga itu, kalau singkongnya udah tuir atau tua. Udah tua, kolot ya? udah kolot, udah kolot. Iya sadayana daunnya. Enggak mah masak sekalian ya, soalnya udah tua. Bisa alot nanti kalau dimasak teh. Oh iya, ada nih teh lagi emak suruh buat bakar singkong tah. Biar nanti dimakan bareng-bareng sama bunga singkongnya. Udah belum? Belum. Itu ngelupas kulitnya sampai jangan kulit dalamnya ya. Kalau mau dibakar itu kulit dalamnya harus tetap ada. Soalnya nanti kalau dibakar nggak gosong. Tahu nggak? Tuh merah. Nah gitu iya bener. Supaya nggak gosong nanti kalau dibubui ya moncok Sunda mah. Nah itu tips emak kalau bakar singkong biar enggak gosong. Kulit merahnya jangan dikupas ya, biarin we gitu. Nah lanjut bunga singkong nak emak rebus ya sadayana. Rebus, tapi jangan lama-lama ya, cukup 5 menit aja. Kayak ngerendam daun singkongnya sama. Setelah direbus, panas banget nih. Cuci sampai bersih. Jangan panas. Setelah dicuci bersih, kita perak. Kayak gini. Oh iya, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Gunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah,
gula merah sama bumbu penyedap, jangan lupa sama garam. Semua bumbu ini ditumis sampai wangi. Harumnya udah menusuk-nusuk hidung emak nih. Lanjut masukin bunga singkongnya. Makan nih. Udah matang. Bunga dari daun singkongnya. Ini nasinya pakai Nasinya singkong. pun pakai singkong. Mantep. Panas ya? Tungguin 2 jam lagi. Beralaskan daun pisang terus dimakan panas. Mantap surantap Tuh nih. Kulitnya. Buka. Wow. Wow. Kan bersih tuh. Cuma hitam sedikit, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sayur. Kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Enggak. Sementara gede panas. Mantap. Oh, ini udah dingin. Singkong bakar ini teh bisa jadi pengganti nasi sadayana. Malah makan singkong ini teh lebih bagus daripada nasi. Selain sebagai sumber karbohidrat, juga bisa mengontrol gula darah. Kalau kata mama, yang ada pahitnya begini yang bikin tambah enak. Betul nggak? Makanan dengan rasa pahit juga bagus untuk mencegah masalah lambung dan peradangan di tubuh loh. Teksturnya agak sedikit renyah ya, tapi rasanya nggak beda jauh sama daun singkongnya. Sama ya, rasanya sama daun singkong ya. Mungkin ini karena ini bunganya kali ya. Kembangnya. Jadi sama bunga. Kembang sama bunga sama. Nah, ngomongin daun singkong, ternyata ada loh daun singkong langka yang punya rasa lebih enak dibanding daun singkong biasa. Daun singkong yang emak cari ini teh nggak banyak tumbuh kayak daun singkong biasanya. Ini aja emak metiknya di pinggir sawah. Rencananya hari ini mau nyayur daun singkong. Tapi daun singkongnya beda dari yang lain ya. Kecil-kecil. Ini namanya daun singkong jengki. Daunnya kecil-kecil. Ini menurut ibu paling enak daun singkong kayak gini. Boleh dilihat. Dari bentuknya aja udah bisa dibedain kan? Daun singkong jengki bentuknya kecil, ramping, dan lebih panjang. Sedangkan daun singkong biasa teh lebih lebar dan pendek. Nah, sekarang Mama mau masak daun singkong jengkinya. Emak teh yakin sadayana banyak yang suka makan berbahan daun singkong. Dari yang ditumis sama teri tanya sampai yang dimasak bersama santan. Wih, raos pisan atuh euy. Nah, resep emak kali ini teh juga nggak kalah. Jaminan bikin enak. Setelah dipisahin dari tangkainya, sekarang emak cuci sampai bersih. Lanjut rebus daun singkong jengkinya selama 10 sampai 15 menit. Kalau udah matang, bilas lagi pakai air bersih ya. Kita goreng bumbunya. Aduk terus ya biar nggak gosong. Setelah bumbunya matang, masukin deh daun singkongnya. Tambahin santan ini biar masakannya teh jadi lebih gurih atuh. Oh iya, jangan lupa tuang air secukupnya. Masak nggak pakai repot ini Maya namanya. Sebentar aja beres. Cocok untuk emak-emak yang pekerjaan rumahnya nggak habis-habis kayak emak yuk. Wah, lihat nih Sadayana bikin kabita kan? Menggugah banget ini daun singkong, panas lagi. Ntar sabar ya ayah. Kuahnya ini. Buat lauk pelengkapnya, emak bikin tempe goreng dan gak ketinggalan sambalnya. Wih, mantap pisan, euy. Pulen banget. Segar lagi. Ini enak ya? Nggak alot. Nggak keras. Masih nggak keras ya? Walau udah sering makan, tetap aja emak teh selalu menikmati enaknya daun singkong jengki. Raos pisan. Apapun jenisnya, daun singkong teh banyak mengandung nutrisi dari vitamin, protein, mineral, dan asam amino esensial. Makanya, daun singkong bisa untuk mengobati diare, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sampai mengatasi radang sendi. Mantap surantap lah pokoknya mah.